Baitul Muttaqin, para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirat rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, berkhusus kepada sahib kita Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Juga kita niatkan kepada yang hadir, semoga dengan keberkahan majlis diberikan kesehatan, panjang umur, segala hajatnya Allah kabulkan, rumah tangganya tambah sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa niyyatun salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah, kita lihat belajar dulu ya, biar kita mantapkan hati ini. Kita hadir di majelis ilmu semata-mata karena Allah ya. Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dengan keberkahannya. Kita sampai di halaman 16 maqalah yang ke 40, 3 baris dari atas, ada di sebelah kiri. Deh 16 deh, sitasar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wal maqalatu al arba'un, maqalah yang ke-40. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hina su'ila ma khairul ayyami wa ma khairus syuhuri wa ma khairul a'mali ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa dia berjamaah? Ibnu anak putra Abbas. Ini biar tahu. Ibnu Abbas berarti siapa? Abdullah bin Abbas. Kalau jamaah umroh haji dibawa ke kota Taif, di sana ada kuburannya juga, makbaranya Abdullah bin Abbas. Abbas ini adalah pamannya Rasulullah. Berarti Nabi sama Ibnu Abbas sama Abdullah adalah sepupu. Nah, gitu.
ya, sepupu. Tidak ada orang yang ahli Al-Qur'an ya, memahami tafsir setelah Rasul, katakanlah saya Ibnu Abbas, orang yang didoakan Allahumma al-faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, didoakan. Suaranya bagus, dikatakan juga turjamatul Quran. Para sahabat banyak belajar dengan beliau. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1.600 hadis, ya. Namanya Abdullah bin Abbas. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepada keduanya. Kenapa anhuma? Ibnun, anaknya si Abdullah, dan Abbasnya bapaknya. Gitu. Ketika ditanyakan ma khairul ayyam, nah, suatu saat ada sahabat datang bertanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, hari apa sih yang paling baik? Wa ma khairus syuhur, bulan apa sih yang paling baik menurut Anda? Wa ma khairul a'mal, amal-amalan apa, aktivitas apa yang paling baik menurut Anda? Nah, pertanyaan seperti itu ya, Ma. Ada 3 pertanyaan. Faqala, kemudian beliau menjawab, ai Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menjawab, khairul ayyami yaumal jum'ati. Ya. Hari yang paling terbaik dalam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu adalah hari Jumat. Ya, ini dalam pandangan Islam, dalam pandangan Ibnu Abbas, ya. Dalam hadis-hadis Nabi juga demikian. Kenapa? Li'annahu sayyidul ayyam. Karena hari Jumat adalah penghulunya hari-hari. A'tahu Allah Ta'ala lihadil ummat, katanya Allah telah memberikan hari ini, ya, memang kepada umat al-Muhammadiyah. Kalau dalam kitab lain diceritakan panjang. Awalnya hari ini, hari Jumat, Allah berikan kepada kaum Yahudi. Dia nggak mau. Yahudi memilihnya hari Sabtu. Lalu Allah kasih juga kepada kaum Nasrani. Mereka menolak juga, nggak mau. Mereka milih hari Minggu atau hari Ahad. Ya, akhirnya Allah kasihkan ini hari ayyam, khairul ayyam kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak, kalau hari Jumat ada hari khusus, kita disunahkan, ya, ada yang namanya mandi hari Jumat, ya. Bapak-bapak mandi itu niat nawaitul ghusla li yaumil jum'ah. Bapak-bapak, ibu juga sama. Saya niat mandi, ya, karena kemuliaan hari Jumat. Jadi kalau malam hari Jumat tuh bapak-bapak mandinya banyak, berkah. Ya, saya mau mandi ini, kita niat nawaitul ghusla taubatan zahiran wa batinan lillah. Saya niat mandi taubat zahir dan batin karena Allah Ta'ala. Niat lagi nawaitul ghusla, oh kebetulan itu saya baru banget junub sama istri saya semalaman hari malam Jumat, berkah nawaitul ghusla, ya, saya niat mandi hadas besar karena Allah Ta'ala. Niat lagi nawaitul ghusla li yaumil jum'ah, saya niat mandi karena kemuliaan hari Jumat. Itu berkah, ya. Kemudian wa khairus syuhuri, kata beliau lagi lanjutannya, dan sebaik-baiknya bulan dalam 12 bulan ini, bulan yang terbaik adalah syahrul Ramadhan, bulan Ramadan. Kenapa demikian? Di annahu unzila fihil Qur'an. Karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Wa fihi lailatul qadari, dan di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang bernama malam Lailatul Qadar, ya. Wa fihi asyamu, di dalamnya juga ada
puasa al-wajibu, puasa yang diwajibkan. Turun ayat di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wa li'anna thawabal nafli fihi ka thawabil fardhi. Ini luar biasa nih. Kata beliau, pahala ya amalan-amalan yang bersifat sunnah. Bapak Ibu misalnya masuk masjid ya kaki kanan itu ada sunnah bimayati Rasulillah. Baca doanya Allahumma ghfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Kaki kanan sunnah. Sebelum duduk dianjurkan apa? Salat tahiyatul masjid sunnah. Kalau kagak tahiyatul masjid kata Imam Ghazali boleh baca baqiyatus sholihah, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Mau makan baca doa sunnah. Nah itu amalan-amalan sunnah kita lakukan di bulan Ramadan katanya pahalanya kasawabil fard. Nah, seperti pahala ya amalan wajib. Qala Abu Bakar Al-Warraq berkata, Syahrul Rajab syahruz zar'i. Bulan Rajab adalah bulannya kita zara' menanam. Ya. Wa syahru Sya'ban dan bulan Sya'ban adalah syahru saqil zar'i. Bulan kita menyiram tanaman. Wa syahru Ramadhan dan bulan Ramadan syahru hasadi dzalika zar'i. Bulan kita memanen ya tanaman-tanaman itu. Wa khairul a'mali as-salawatul khams li waqtiha. Nah, tadi ada pertanyaan yang ketiga, amalan-amalan apa yang paling baik? Beliau menjawab, sebaik-baiknya amal adalah sholat 5 waktu. Jadi 5 waktu ya, bukan 4 waktu. 5 waktu. Li waqtiha pada waktunya. Ya. Fa innaha abwabul a'mali. Sesungguhnya salat 5 waktu itu adalah abwabul a'mal, pintu-pintunya amal. Fa idza futihatis salawatu futihat sa'irul a'mali. Apabila dibuka ya salat-salat yang 5 waktu ini, maka dibukalah seluruh amal-amal. Artinya kalau kita melakukan salat 5 waktu, maka Allah kasih kemudahan juga kita melakukan amal-amal yang lain. Gitu. Sebaliknya, katanya, wa idza suddat. Apabila kita tidak Allah kasih kesempatan, ya, melaksanakan salat 5 waktu, maka seluruh amal-amal yang lain juga terasa berat, tertunda aja. Kayak ada istilah orang kalau mau belajar disiplin, ya, maka belajarlah dari sholat 5 waktu. Kita janjian dengan orang, apa semuanya akan lancar semuanya dengan keberkahan kita istiqamah dalam sholat 5 waktu. Kenapa? Hamba Allah diindibat, disiplin, maka Allah juga kasih keberkahan kepada yang lainnya pun kita akan disiplin. Orang yang sholatnya kagak jelas maka kagak punya kedisiplinan. Taib. Famata Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas setelah menjelaskan itu, enggak lama kemudian beliau meninggal dunia tuh. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Ya, fi dzalikal yaum, pada hari itu juga. Ai wa huwa yaumul jumu'ah. Jadi tadi sahabat tanya, ya beliau jawab, ya hari itu juga beliau akhirnya meninggal dunia.
Famada ala dzalika, katanya salah satu ayyam. Itu berjalan akhirnya setelah beliau wafat 3 harian, ya. Fabalagha Aliyan radhiyallahu anhu, sampailah berita bahwa kepada Imam Ali bahwa beliau telah meninggal dunia, ya. Wa karrama wajhahu, semoga Allah memuliakan beliau. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma su'ila an dzalika ay al-masail ats-tsalasah. Jadi sampailah kepada Imam Ali, ya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Ibnu Abbas, ya. 3 pertanyaan tersebut. Fa'ajaba bikadza. Kemudian Imam Ali menjawab demikian, ya. Pertanyaan yang sama diajukan ke Ibnu Abbas. Setelah 3 hari kemudian orang tanya lagi dengan pertanyaan yang sama, ya. Fa'ajaba bidzalika ay bidzalikal jawabil madhkur. Imam Ali juga menjawab dengan 3 jawaban yang sama seperti tadi disebutkan. Faqala Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Kemudian Imam Ali, semoga Allah meridha dan memuliakannya, berkata, "Lau su'ilal ulama'u," ini su'ila dimajulkan fil madi dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhir. Seandainya para ulama wal hukama'u, para hukama, wal fuqaha'u, para fuqaha, ya, su'ila, ditanya, minal masriqi ilal maghrib, seandainya seluruh ulama, seluruh hukama, seluruh fuqaha dari timur sampai barat, ya, ditanya antil kal masail as-salas, ditanya tentang 3 perkara tersebut, la ajabu. Ini lamnya lam taukid namanya. Lam taukid dia disebut lamul atil, lam yang tidak berfungsi dalam merubah bacaan harokat. Dia hanya punya fungsi untuk menguatkan makna. La ajabu, seandainya para ulama, para hukama, para fuqaha dari timur sampai barat diajukan 3 permasalahan tadi, pasti mereka akan menjawab bimithli ma ajaba bihi Ibnu Abbas. Pasti mereka akan menjawab seperti yang dijawab oleh Ibnu Abbas. Ya, kata Imam Ali begitu. Illa anni aqulu. Nah, tetapi saya ada lagi, ya, pendapat saya fi jawabi dzalik. Jadi Imam Ali kemudian juga memberikan pendapat lain. Inna khairal a'mal, kata beliau, sesungguhnya amal-amal yang paling baik adalah ma yaqbalullahu ta'ala minka, adalah, ya, amal-amal yang Allah terima dari Anda. Menurut Ibnu Abbas, amalan yang paling terbaik adalah amalan yang Allah terima. Itu. Ada nggak, Bu, Pak, amalan yang Allah nggak terima? Ada nggak? Ada, kan, banyak. Ya, kita sholat, katanya Allah hanya nerima sholat yang ma'ukhilabnya, yang kita khusyuk, hudur hatinya. Kita beramal, amalnya ikhlas karena Allah. Kata surga apa? Takallamatil jannatu wa qalat, surga bicara begini, ana haramun likulli mura'in wa bakhilin. Saya ini kagak mau, saya ogah dimasukin oleh orang-orang yang riya, orang-orang yang amalnya tidak ikhlas karena Allah. Itu jangan sampai Bapak Ibu kita beramal, ya, tapi amalnya karena nafsu, ingin mencari pujian daripada orang lain, ya. Kedua, orang yang bakhil, orang yang pelit, dikasih kelebihan harta dia bakhil, ya, kagak berbagi kepada saudara-saudaranya. Baik. Jadi kata Imam Ali apa? Inna khairul a'mal, sesungguhnya
Amal-amal yang paling baik adalah ma yaqbalullahu ta'ala minka. Amalan yang Allah terima dari perbuatan Anda. Sawa'un kanat qalilatan aw katsiratan. Sama aja apakah amalannya itu berbentuk banyak atau berbentuk sedikit. Saya mau cerita sedikit di sini jamaah. Jadi dikisahkan malaikat itu laporan kepada Allah. Mubtahiji Nabi. Malaikat itu gembira banget, senang. Allah, ini saya bawa laporan. Ada sekelompok orang amal-amalnya bagus banget, banyak banget. Lalu Allah lihat, Allah perhatiin. Kemudian Allah bilang apa? Malaikat radduhu ila sijjin. Orang-orang ini lemparin itu semua ke neraka Sijjin. Sijjin itu digambarkan neraka yang paling dasar. Ya, daratnya dasar neraka. Nah, disitulah jamaah Allah bongkar skandal kita, aib kita nanti di depan para malaikat dan di depan seluruh makhluk. Ya, Allah bilang kadzabta, kadzabta, kadzabta. Selama ini ente dusta, ngebohongin saya. Amalnya bukan karena aku, tapi karena tetangga, karena mertua, karena teman, atau karena nafsumu sendiri. Ya, maka kita harus mujahadah. Apa mujahadah? Melawan kejelekan-kejelekan yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi kita tuh kalau beramal pengennya senangnya orang lihat, gitu. Senangnya dipuji. Nah, berarti kita belum amal ikhlas karena Allah. Jadi kita dibuat malu Nabi di depan para malaikat. Sampai malaikat mengatakan, kadzabta. Oh, ente bohong ternyata ente. Ya, ente juga bohong. Seluruh makhluk dari Nabi Adam sampai baginda Rasul itu inda ru'usil khalaq itu. Kita dibuat malu oleh Allah. Kalau orang yang amalnya riya, tidak ikhlas. Kemudian dia mendapatkan dua musibah. Musibah pertama tafutuhul jannatu, dia kagak bakalan dapat surga. Kalau dikatakan munafik, namanya tuh banyak ya. Nanti dipanggil dari kiamat. Punya 4 nama. Panggil. Ya kafir. Munafik. Mughadir, pengkhianat. Mukhadi, penipu. Khasir, orang yang rugi. Ya. Di hari kiamat kita dipanggil dengan nama-nama tersebut jamaah. Karena amal-amal kita kagak ikhlas karena Allah. Ya. Ambillah katanya imbalanmu dari orang yang dulu di dunia Anda beramal karena dia. Waqad qila dzalik. Ente sudah disebut ente pemurah, bapak ibu orang yang baik. Senang kita dapat jawaban itu tuh. Itu bapak-bapak, kita harus muhasabah diri agar amal-amal kita semuanya lillah karena Allah. Maka tadi kita ngaji selalu ibtigha'a mardhatillahi wa thawabi. Kita duduk hadir di tempat ini hanya semata-mata mencari ridha Allah dan pahala dari Allah. Bukan kan kagak enak sama ketua masjid. Wah, kalau kita nggak datang nih, masjidnya kosong. Gak enak sama bidang ubudiyah, jangan. Ya, kita datang ini ingin memakmurkan masjid perintah Allah. Siapa lagi bukan kita yang menghidupkan masjid, meneruskan miras. Ini namanya miras ini. Peninggalan Rasulullah. Ngaji seperti ini itu adalah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ya. Wa khairus syuhuri, ini pendapat Imam Ali. Ya, berbeda dengan Imam Ibnu Abbas. Dan sebaik-baiknya bulan adalah matatubu fihi. Bulan yang Anda bertobat di bulan itu. Ilallahi taubatan nasuha. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat.
Karena ada namanya istilah tobat apa sambal. Ya. Kalau ngelihat cabai udah nafsu banget, makan bawang sama cabai. Habis itu baru pedas, kapok. Besok makan lagi. Ya. Qala Ibnu Abbas berkata, ya. At-taubatun nasuh, pengertian tobat nasuha adalah an-nadamu bil qalbi, ada penyesalan di dalam hatinya. Bapak-bapak jangan sampai kita nggak sholat subuh kagak nyesel, habis ngomong jelek kita ketawa, jangan, harus menyesal hatinya. Wal istighfaru bil lisan, mohon ampun dengan lisannya. Yang kedua itu taubat nasuha adalah yang kedua, hatinya selalu minta ampun kepada Allah. Sekurang-kurangnya bilang astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Nabi dalam satu hari satu malam bilang 70 marrah, 70 kali. Itu Nabi itu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, berungkapan mohon ampun dan bertobat. Ada istighfar namanya istighfar al-kabir. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghafarad dzunub, panjang. Ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, dan seterusnya. Ada istighfar yang pendek, astaghfirullah min qawli wa fi'li wa niyyati, minta ampun kepada Allah dari dosa mulut, wa fi'li, dan dosa anggota tubuh kita, wa niyyati, dosa hati kita nih, ya. Dan hati kita yang kurang ridho sama Allah, kurang taslim sama Allah, kurang tawakal, ada riya, ada ujub, ya. Semalam bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada waktu saya ngundang, saya ada pengajian setiap malam Rabu, malam Sabtu, setiap minggu berjalan seminggu 2 kali. Itu pendalaman tentang bahasa, ilmu-ilmu keislaman. Tapi sebulan sekali, Sabtu terakhir seperti semalam, itu kajian khusus kita pengajian spiritual, ya, mendengarkan petuah-petuah para sultan dan aulia. Saya ambil kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani tentang Fadl Rabbani, ya, limpahan curahan karunia Allah yang maha sayang pada hamba-hambanya. Kita dibuka pencerahan-pencerahan. Tema pertama apa? Ada muli'tiraf. Kita kagak boleh protes, kagak nerima kepada takdir Allah. Orang mukmin sejati kagak boleh ngomong begini, 5, kaifa? Ya Allah, kenapa ya Allah saya dikasih sakit? Ya Allah, kenapa ya Allah anak saya meninggal duluan? Ya gak boleh. Nah itu kita belajar tentang itu. Kalau ada waktu sebulan sekali, ya, boleh datang ke pesantren saya. Ngajinya dari jam 8 malam sampai jam 10, begitu ya. Habis itu kalau ada makanan kita makan bareng-bareng. Sebelumnya diawali dengan membaca nasyid-nasyid, ya, spiritual, ya. Harus diasah hati kita. Bapak Ibu begitu enak ya nyanyi dangdut, nyanyi pop, nyanyi ungkapan-ungkapan yang ditulis dikarang oleh para ulama-ulama yang isinya madah, pujian kepada Allah, pujian kepada Rasul, dan penyakit-penyakit hati kita di situ. Ya, kita lalai dari Allah, kita jauh dari Allah, kita harus segera taubat, harus segera mendekat kepada Allah, harus menyesali semuanya, minta ampun kepada Allah. Begitu. Nah ini definisi taubat nasuha, ya, menurut beliau adalah tadi. Mana tuh?
Qala Ibnu Abbas at-taubatun nasuh an-nadamu bil qalb. Menurut Ibnu Abbas, taubat nasuha adalah penyesalan di dalam hati. Wal istighfaru bil lisan, mohon ampun dengan lisan. Astagfirullahalazim, begitu. Allah mengatakan fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa hikmahnya? Diturunkan rahmat, karunia bagi orang yang minta ampun. Rezeki yang enggak disangka-sangka. Wal iqla'u bil badan. Iqla' itu melepaskan artinya badan ini sama sekali kagak mau lagi melakukan maksiat. Gitu. Wal idmaru ada idmar ada di hati, tekad bulat ala alla yauda ila ma nahallahu anhu, agar tidak kembali lagi kepada apa yang Allah larang kepadanya. Jadi istiqomah itu. Jangan dusta lagi, jangan ghibah lagi. Wakila ada juga pendapat yang mengatakan at-taubatun nasuh. Taubat nasuha itu adalah alla yabqa ala amalihi atharun minal ma'siyah. Ya, tidak lagi tersisa di atas amalnya athar, bekas daripada perbuatan-perbuatan maksiat, sirran wa jahran, baik secara sir dan secara jahar. Wakila dan ada juga yang mengatakan taubat nasuha adalah hiyallati turithu sahibaha al-falah ajilan wa ajilan. Ya, ini pendapat yang ketiga tentang taubatun nasuha. Ya, apa tuh? Turis dari kata turis, mewariskan, artinya membuahkan. Sahibaha kepada pelaku taubat al-falah kebahagiaan, ajilan di dunia ini wa ajilan di akhirat. Ya, jamaah ikutin saya ya. Kita baca silat taubat bareng-bareng. Semoga Allah terima taubat kita. Yang namanya taubat itu Bapak Ibu setiap hari, setiap saat ada aja kita. Dan taubat itu bukan hanya dari orang yang melakukan dosa. Orang melakukan kebaikan juga harus taubat. Apa? Takut-takut amalnya tidak ikhlas karena Allah, tidak khusyuk. Kenapa kita habis sholat tadi? Kan sholat amal soleh. Kenapa kita beristighfar? Kenapa Bapak Ibu? Minta ampun. Kenapa? Padahal baru saja melakukan kebaikan. Nah, disitulah kita merasa ada taksir, penunaian ibadah kita kepada Allah kurang sempurna secara khusyuknya, hudurnya, temaninanya, nah, gitu. Ya, ikutin bareng-bareng ya. Tubna ilallah. Ya Allah, hari ini kami bertobat kepadamu ya Allah, taubatan nasuha. Wa raja'na ilallah. Ya Allah, kami ingin kembali kepadamu ya Allah, jadi hambamu yang saleh. Wa nadimna ala ma fa'alna, dan kami nadimna tadi bernadam, kami menyesali ya Allah atas dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Dan kami berazam ya Allah tidak lagi kembali ya kepada perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa dengan rahmat-Mu ya Allah. Semuanya dengan rahmat Allah. Sekali lagi ikuti ya. Tubna ilallah. Dari hatinya Bapak Ibu ya. Tubna ilallah. Wa raja'na ilallah. Wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi
abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, semoga Allah terima taubat kita. Yang berikutnya, wa khairul ayyam, sebaik-baik hari menurut Imam Ali karramallahu wajhahu adalah ma yakhruju fihi min ad-dunya ila Allah taala bil mauti mu'minan billah. Menurut Imam Ali, hari yang paling terbaik adalah hari ketika kita keluar dari dunia ini, meninggal dunia, kita dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu namanya husnul khatimah. Kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Makanya sahabat doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, minta maaf. Ya. Agar kita semuanya husnul khatimah, nggak ada yang tahu. Makanya kita kagak boleh menghina orang yang kesalahan. Ya. Atau dia tobat, dia perbaiki dirinya. Karena mulut kita kotor ngatain aja. Ya. Yang merasa kita udah baik, benar kita aja terus i'tiraf, aku salah aja. Zikir yang paling bagus Bu, Pak, saya periksa apa? Udah ngaku zalim aja. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, saya termasuk minaz zalimin. Ada pertanyaannya, lah zalim dari mana? Zalim pengertiannya ada dua. Minaz dzunub, dari dosa-dosa, dosa mata, dosa lisan, dosa anggota tubuh, ya, dosa hati. Yang kedua, minal ghaflah, dari lalainya kita ibadah. Ibadah kita bukan karena Allah, itu namanya kita zalim. Ya, maka selalu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nanti hikmahnya apa? Fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Allah kabulin doa-doanya. Kita Allah selamatin dari kesulitan-kesulitan. Pernah sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah zikiran ini khusus untuk Nabi Yunus saja? Kata Nabi, kagak. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian juga orang mukmin yang suka baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, dapat keberkahan. Allah kabulkan hajat-hajatnya. Kalau kita ada problem, ada kesulitan, Allah kasih jalan keluar yang terbaik. Nah, bagaimana Nabi Yunus berada di perut ikan hiu itu, udah gelap, udah kematian, udah lekas ilham, baca ini, baca. Nah, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Ini tauhid namanya. Tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar yang terbaik kecuali Allah. Begitu ya. Jadi hari yang paling terbaik adalah hari ketika kita meninggal dunia, kita dalam kondisi beriman kepada Allah. Wa qala asy-syair min bahril basit. Kemudian penyair dengan bahar basit berujar, yang bersyair. Ma tara kaifa yablina al-jadidan. Tidakkah engkau lihat bagaimana al-jadidan? Jadi itu bagaimana dua hal yang baru, Pak, siang malam ya belina, ya, memberikan masalah kepada kita. Masalah baru itu ujian, cobaan, memberikan cobaan kepada kita. Wa nahnu nal'abu fi sirrin wa i'lanin, dan kita masih aja kondisi masih bermain dalam kondisi sir dan i'lan. La turakkinanna, katanya, ila dunya wa zakhrafiha. Janganlah Anda tertipu, ya, kepada dunia dan kemegahan-kemegahan dunia. Boleh juga janganlah Anda bersandar kepada dunia dan kemegahan-kemegahan dunia. Fa inna awtaniya
fa inna awtanaha laysat bi awtani. Katanya apa? Sesungguhnya tempat-tempat di dunia itu bukanlah tempat yang abadi. Ya. Ada nikmat itu Bapak Ibu, nikmat zahiriyah. Nama lainnya nikmat duniawiyah. Nah, nikmat ini nikmat yang hissiyah, bisa diraba, tapi dia faniyah, bakal habis. Lawannya nikmat batiniyah, nikmat ukhrawiyah, nikmat maknawiyah, dan nikmat baqiyah, langgeng, tidak akan habis. Nah, kalau dunia ini nikmat zahiriyah, dia akan fana. Maka dikatakan sesungguhnya tempat-tempat di dunia ini laisat bi autan, bukanlah tempat yang abadi. Wa'mal li nafsika min qibalil mamat, dan segeralah Anda berbuat, beramal, bukan buat siapa-siapa, bukan, li nafsika, untuk dirimu sendiri, min qibalil mamat, sebelum datangnya kematian. Nah, ya, agar kita punya amal saleh. Fala tugharriruka kathratu ashabin wa ikhwan, janganlah menipumu apa tuh, ya, dengan banyaknya teman-teman dan banyaknya saudara-saudara. Janganlah menipumu banyaknya sahabat. Dan kita biasanya merasa teman kita banyak, saudara kita banyak, ya kayaknya perasaan kita ini. Nah, jangan sampai Bapak Ibu, ternyata kita kagak punya amal saleh. Ya. Qaulu, pernyataan penyair tadi, kaifa yablinal jadidan. Bagaimana dua hal yang baru tadi, siang dan malam, akan menghancurkan kita. Ai, artinya yufnina, akan menghancurkan kita, al-laila wan nahar, malam dan siangnya. Wa hadhil abyadus sab'ah min bahr wafir, katanya tunsabu lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan ini adalah bait-bait yang 7 bait dari Bahr Wafir. Ya, ini dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali, semoga Allah sayang kepadanya. Atatlubu an takuna katsira malin, katanya. Wa yusma'u minka qauluka fil maqal. Nah, ini sindiran. Apakah engkau ingin menjadi orang yang banyak hartanya dan semua perkataanmu didengar oleh orang lain? Fil maqal, dalam sebuah forum acara. Ya, apakah engkau ingin menjadi orang yang hartanya banyak, semua kata-katamu didengar oleh orang lain dalam sebuah acara? Wa min kullin nisa'i tarawidadan, apakah engkau ingin menjadi orang yang terlihat dicintai oleh semua wanita, katanya. Tasurru bihi wa min kulli rijal, maksudnya tasurru bihi wa min kulli rijal, kamu akan gembira, ya, dihormati oleh semua laki-laki. Wa yatikal ghina'u wa tara sa'idan, dan engkau ingin menjadi orang yang kaya, terlihat kayaknya gembira aja. Muhaban mukarraman, wibawa, termulia, wa katsirul mal, banyak hartanya. Wa takfi kullu hadisatin wa makar, Anda pengen jadi orang yang takfi, terhindar dari semua peristiwa-peristiwa buruk dan makar-makar. Minal a'dai, dari musuh-musuh. Wa mimman kana wali, dan dari dari orang yang sebelumnya memusuhi Anda, gitu. Faqul ya hayyu ya qayyum, katanya, katakanlah
Ya Hayyu, wahai Allah yang Maha Hidup. Ya Qayyum, Allah yang berdiri sendiri. Alfan mukmilatan, katanya. 1000 kali dengan sempurna, ala marril layali, sepanjang malam. Ya, katakanlah ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali secara sempurna sepanjang malam. Bilailin aw naharin, di malam hari dan atau di siang hari. Inna fima asartu ilaihi murakhisun kulla ghalib, sesungguhnya pada apa yang aku arahkan kepadanya, murakhisun, akan mengandung apa? Solusi, kulla ghalib, kepada sesuatu yang berat. Jamaah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kalau kata dalam hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi hammun aw ghammun, ketika ditimpa kesulitan, hatinya kagak nyaman, ada kasus ekonomi kagak enak di rumah kita, kasus politik, kasus tetangga, pokoknya udah banyak masalah dah. Nabi apa? Angkat tangannya, doa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Nah, ini bapak-bapak amalin nih. Ini doa Nabi langsung. Nabi ada masalah. Ya, contoh misalnya bapak ibu nih, kok bapak belum, harusnya jam 6 sudah sampai rumah nih, kok belum sampai ya? Hati kita kan itu bingung, gaduh, khawatir. Anak kita kok ini belum sampai di rumah udah jam sekian. Ya, besok ada tukang kredit nih, menagih motor, belum siap. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Nah, ini diamalin. Ya, jangan dikit-dikit buset, bingung, jangan. Baca ya Hayyu ya, ikutin bareng-bareng ya, jadi terbiasa. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Kalau baca bareng-bareng ganti, astaghith kan saya. Ya Hayyu, wahai Allah yang Maha Hidup. Ya Qayyum, Allah yang berdiri sendiri. Bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Astaghithu, saya mohon pertolongan. Tapi kalau bareng-bareng baca pakai nastaghith nahnu, kami mohon bantuanmu. Itu secara bahasanya ya. Nah, habis baca itu nanti Bapak Ibu akan merasakan ketenangan jiwa. Kenapa? Kita sudah bersandar kepada Allah. Wal maqalatu al-hadiyatu wal arba'un, maqalah yang ke-41. Jamaah, jam berapa itu? Jam 6 kurang 5 menit. Saya mohon maaf ya, saya mau ada acara ini jam 7 di Jakarta Selatan, tahun nggak ke Uber ya Pak ya. Kita cukup dulu, insyaallah kapan-kapan ada pertanyaan nanti dulu ya. Saya tadi dan dia selesai sempulan, tapi karena panitia sudah nyiapin sedikit biar saya bisa duduk bareng, jadi keberkahan makan bareng dengan jamaah. Kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Semoga yang kita pelajari mendapat ridha Allah, beri kita pemahaman, beri kita futuhat, ketenangan jiwa, dan mendapat keberkahan. Ala hadhihi wa niyatul salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saya doanya doa makan ya. Ini saya jarang mimpin doa makan di sini. Ada doa makan dari Nabi. Kita makan ya, diberikan kesehatan. Yang kita makan jadi obat dan jauh daripada mudarat.
ya. Di mana-mana setiap saya ngajar selalu mimpin doa makan ini. Ya, biar badan kita sehat, makanan kita jadi obat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'afi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah musafahah ada waktu salat syuruk dulu, dapat pahala ibadah haji dan umroh tamat.